Di masa pemerintahan 1000 tahun damai itu yang perlu dipahami adalah siapa yang kita akan perintah nanti. Nah, untuk memahami itu, nomor 5 itu saya sampaikan begini bahwa akan ada generasi manusia kambing domba pada masa itu. Ini adalah manusia biasa yang tidak mengalami perubahan tubuh, tidak mengalami pengangkatan, tapi orang-orang yang tidak mati oleh berbagai bencana. Ingat ya, perang terbesar pada waktu itu hanya membunuh sepertiga penduduk, 2/3-nya masih sisa. Kalau ada 6 miliar penduduk, yang mati 2 miliar, tapi yang 4 miliar masih ada. Jadi jumlah manusia itu masih akan ada dan sangat banyak. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Pendeta Roni Wahyudiono. Di video ini saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan yang sempurna. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Dan semoga apa yang saya bagikan menginspirasi dan memberkati Anda. Sebelum kita mulai pembahasan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar Anda mendapat notifikasi pada saat saya mengupload video yang baru. Terima kasih untuk kesediaan Anda melakukan subscribe, karena itu akan sangat membantu kami dalam mengembangkan channel ini, dan channel ini akan terus membantu Anda memahami berbagai informasi penting tentang akhir zaman. Baiklah, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas hari kedatangan Tuhan. Datangnya hari penyelamatan dan permuliaan. Apakah itu? Mari kita bahas lebih jauh. Sayangnya ada banyak aspek yang terkait dengan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu. Untuk menghemat waktu, pada materi ini saya hanya akan fokus membahas 4 agenda utama dari hari Tuhan itu, yang diharapkan dapat membangkitkan, menguatkan iman orang-orang percaya pada masa kesusahan besar nanti. Berikut ini adalah 4 agenda utama yang kita akan bahas. Pertama, menyempurnakan keselamatan. Kedua, menyatakan diri kepada bangsa-bangsa. Ketiga, melakukan perang pembebasan atau perang Harmagedon. Dan keempat, memerintah bersama orang-orang kudus. Kita akan membahas 4 topik agenda utama ini satu per satu. Ya, kita akan dalami agenda pertama, menyempurnakan keselamatan. Untuk memahami mengapa kedatangan Tuhan adalah hari penyelamatan, maka kita akan melihat latar belakangnya. Nah, latar belakang pertama adalah bahwa ini berhubungan dengan roh manusia, yaitu semua orang yang percaya Yesus dan telah diselamatkan, roh manusianya itu telah disempurnakan melalui peristiwa kelahiran baru, di mana roh manusia itu dicipta ulang ya dalam kebenaran dan kekudusan, dan oleh karena itu roh manusia itu telah menjadi sempurna, sudah tidak bisa berdosa lagi. Anda bisa menemukan ayat referensinya di 2 Korintus 3:18, 2 Korintus 5:17, Efesus 4:24, 1 Yohanes 3:19. Pernyataan ini berdasarkan ayat-ayat yang tersedia. Anda bisa memeriksanya lebih jauh. Latar belakang yang kedua adalah hubungan dengan jiwa manusia. Setelah seseorang diselamatkan oleh imannya, ia diberi perintah atau diberi tugas untuk mulai memperbarui pikirannya. Maksudnya pola pikirnya ya, agar pikirannya atau pola pikirnya tidak menjadi serupa dengan pola pikir atau mindset dunia ini. Sesuatu yang akan membuat orang Kristen terlihat dan nampak berbeda ketika pola pikirnya berbeda. Meskipun seseorang rohnya sudah diselamatkan dengan sempurna dan roh manusia itu sudah tidak berdosa lagi, ketika pola pikirnya masih pola pikir duniawi, maka orang akan berperilaku, berpenampilan, berpikir, dan berkata-kata dan bertindak layaknya orang dunia. Itulah sebabnya
bagian ini adalah tugas tanggung jawab manusia itu sendiri untuk memperbaharui pikirannya dengan belajar mendalami firman Tuhan lebih jauh. Itu latar belakang yang kedua. Nah, yang ketiga, sehubungan dengan tubuh manusia. Nah, atas tubuh manusia yang dikuasai hukum dosa adalah suatu hukum yang membuat manusia cenderung berbuat dosa. Anda bisa lihat itu di Roma 7, ayat 22 sampai 23. Dan tubuh manusia itu memang masih bisa mati itu, maka atas tubuh manusia yang dikuasai dosa dan bisa mati inilah Allah berjanji akan mengubah menjadi tubuh yang kekal, yang tidak bisa mati. Itulah janji Tuhan. Nah, agenda pertama dari kedatangan Tuhan adalah untuk menggenapkan janji ini. Janji apa? Yaitu mengubah tubuh atau mentransformasi tubuh agar tubuh manusia tidak lagi dikuasai hukum dosa dan tidak bisa mati lagi, menjadi tubuh kekal atau tubuh kemuliaan. Mari kita sekarang akan lihat nats Alkitab yang membahas topik tersebut. Kita menemukan di 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 18 yang membahas tentang kebangkitan dan pengangkatan. Ya, ayat 15 berkata begini. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi, ayat ini menjelaskan bahwa pada saat Tuhan Yesus Kristus datang nanti, maka ada dua hal yang terjadi. Pertama, yang terlebih dahulu adalah orang-orang percaya yang sudah mati akan dibangkitkan, ya, terlebih dahulu bangkit. Setelah ini terjadi, maka orang-orang percaya yang masih hidup akan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, kenapa orang-orang percaya kok tahu-tahu bisa menyongsong Tuhan, ketemu Tuhan di angkasa? Karena pada saat itu ada peristiwa transformasi, yaitu pengubahan tubuh, di mana manusia sudah memakai tubuh kemuliaan, dan oleh karena itu kita bisa berkumpul menyongsong Tuhan bersama-sama di angkasa. Oke ya, jelas ya. Jadi, agenda pertama Tuhan pada saat Tuhan Yesus Kristus turun ke bumi adalah membangkitkan orang mati dan mengangkat yang masih hidup, yaitu orang-orang percaya yang masih hidup pada saat itu. Nah, pertanyaan besarnya kita adalah kebangkitan dan pengangkatan itu sebetulnya apa? Ya, kita perjelas dulu apa sih kebangkitan dan pengangkatan itu. Ya, ada banyak orang terlalu fokus pada kata rapture, seakan-akan kalau sudah rapture maka mereka dibawa ke surga. Anda perlu memahami sebetulnya justru rapture itu tujuannya tidak membawa kita ke surga. Rapture dengan memahami esensinya, maka sebetulnya itu dilakukan Tuhan justru untuk membawa kita turun ke dunia, bukan ke surga. Kita lanjutkan ya. Nah, mari kita lihat ayat Alkitab yang membahas tentang transformasi tubuh manusia. Sesuatu yang terjadi pada peristiwa pengangkatan itu. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54 berkata begini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ingat ya, pengangkatan itu atau pengubahan tubuh itu terjadi pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Kenapa disebutkan di bunyi nafiri yang terakhir? Karena di bunyi nafiri yang terakhir inilah Tuhan datang. Dan berketepatan dengan Tuhan datang itulah maka kita dibangkitkan dan diubahkan. Jadi rapture tidak akan terjadi di sangkakala atau nafiri yang 1, 2, 3, 4, 5 atau apalagi jauh di depannya karena nggak ada ayatnya.
Data mengenai waktu pengubahan tubuh atau pengangkatan dijelaskan akan terjadi pada waktu bunyi nafiri terakhir. Ada 7 nafiri, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh itulah Tuhan akan datang. Jika Anda ingin mengetahui saat pengangkatan dengan lebih jelas mengenai transformasi tubuh ini, Anda bisa cari video saya yang berjudul Saat Pengangkatan, ya. Nah, Anda tinggal lihat saja di deskripsinya, di situ sudah ada link-link mengenai video yang saya maksud tadi dengan judul yang saya maksud tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebab nafiri akan berbunyi, nah pada waktu nafiri ini akan berbunyi, ya, yang ketujuh yang terakhir, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa, dan kita semua akan diubah. Ingat ya, orang-orang mati akan dibangkitkan. Tapi ini bukan hanya kebangkitan orang mati, tetapi juga yang tadi dijelaskan bahwa yang masih hidup pun tubuhnya akan diubahkan. Nah, sekarang kita mencari tahu apa sih sebetulnya peristiwa kebangkitan dan pengangkatan itu. Ternyata peristiwanya adalah peristiwa transformasi, yaitu mengubah tubuh manusia. Untuk apa tubuh manusia diubah? Dikatakan, karena yang dapat binasa ini, yaitu tubuh kita yang bisa mati ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, ya, jika kita memahami konteks ayat ini, maka kita mengerti bahwa kata maut telah ditelan dalam kemenangan itu adalah menjelaskan peristiwa terjadinya transformasi tubuh manusia. Kenapa? Karena setelah tubuh manusia ditransformasi, manusia tidak bisa mati lagi. Dengan demikian, maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan hal itu terjadi tepat pada saat Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Yang mana agenda pertamanya Tuhan adalah membangkitkan orang mati dan mengubah tubuh dalam rangka menyelesaikan proses penyelamatan atas diri manusia sehingga roh, jiwa, dan tubuhnya sempurna, selamat dengan sempurna. Jadi jelas ya, kebangkitan dan pengangkatan itu adalah peristiwa di mana Tuhan melakukan transformasi, yaitu mengubah tubuh manusia yang bisa mati menjadi tidak binasa lagi. Inilah esensi dari rapture, inilah esensi dari kebangkitan atau pengangkatan itu. Ini bukan masalah Anda diubah lantas dibawa ke surga, bukan. Ini masalah tubuh Anda yang masih tubuh daging itu, khususnya yang masih hidup, harus diubah dalam tubuh yang tidak bisa binasa, agar maut yang mengancam kehidupan manusia yang sudah diselamatkan itu dilenyapkan, ditiadakan. Dengan demikian, maut telah dikalahkan dan manusia tidak akan pernah mati lagi untuk selama-lamanya. Inilah agenda pertama dari kedatangan Tuhan, yaitu menyelamatkan manusia dengan sempurna. Nah, saya sampaikan beberapa catatan penting ya. Pertama, setelah mengenakan tubuh manusia atau tubuh yang tidak dapat mati tadi, maka semua orang kudus tidak lagi naik ke surga. Ingat ya, ini sudah ini sudah disangkakala ketujuh di mana Tuhan Yesus Kristus sudah turun ke bumi. Dan oleh sebab itu, ketika orang sudah dibangkitkan dan sudah memakai tubuh kemuliaan, itu tidak lagi naik ke surga. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya yang nanti berkumpul itu akan turun ke kota Yerusalem, tepatnya di Israel, untuk mulai pemerintahan atau memerintah dan berkuasa sebagai raja selama 1000 tahun. Nah, catatan yang kedua yang saya perlu untuk bagikan bagi kita adalah perlu dipahami bahwa alasan penting mengapa harus mengenakan tubuh adalah agar manusia bisa hidup di bumi. Sekali lagi ya. Nah, maksudnya kenapa agar hidup di bumi? Karena begini, bagi manusia roh,
Bagi orang-orang percaya yang rohnya sudah sempurna yang sekarang ada di surga, kalau dia dengan keberadaannya sebagai makhluk roh itu, dia tidak bisa eksis di bumi. Karena bumi dengan roh itu dimensinya berbeda, nggak bisa ketemu. Itu seperti hantu ingin memeluk orang tubuh jasmani, ya nggak pernah bisa ketemu. Ya, roh itu di atas bumi, ya nilainya ya seperti hantu, seperti roh maksudnya ya, yang tidak bisa connect dengan keberadaan kehidupan yang ada di bumi. Nah, sedangkan orang percaya jika masih terus memakai tubuh yang bisa mati itu, maka dia akan tetap punya kecenderungan berdosa dan binasa. Nah, untuk melenyapkan masalah yang dihadapi orang percaya masih pakai tubuh jasmani itulah, maka tubuhnya perlu diubah dalam tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak binasa, tubuh yang abadi, tubuh yang tidak bisa lagi ditaklukkan oleh maut, sehingga manusia dapat hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Perlu dipahami, inilah alasan pentingnya mengapa baik yang ada di surga maupun yang masih hidup di bumi, tubuhnya perlu diubah dan mengenakan tubuh, yaitu agar bisa eksis atau bergerak atau beraktivitas di atas bumi. Jelas ya? Jadi alasan di rapture, alasan tubuh kemuliaan adalah untuk turun ke bumi, bukan untuk tinggal di surga. Itulah sebabnya rapture dilakukan tepat sesaat menjelang turun ke bumi. Semoga Anda mengerti. Kita lanjutkan. Yang ketiga, dengan menganugerahkan tubuh abadi atau tubuh kemuliaan itu tubuh yang tidak dapat mati, kepada semua orang kudus, maka anugerah keselamatan atas roh, jiwa, dan tubuh manusia telah selesai atau telah sempurna atau menjadi sempurna. Oke, jelas ya? Jadi, agenda pertama dari kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menyempurnakan keselamatan. Ya, kita akan membahas agenda kedua, kedatangan Yesus untuk menyatakan diri kepada bangsa-bangsa. Mari kita lihat latar belakangnya, mengapa Allah perlu menyatakan diri kepada bangsa-bangsa. Nomor 1, hingga detik ini, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu hanya menyatakan dirinya atau mereveal dirinya kepada satu bangsa saja, yaitu bangsa Israel. Anda bisa temukan itu dalam Keluaran 24 ayat 1-11. Selain bangsa Israel, tidak ada bangsa lain yang pernah memandang atau mengenal Allah secara langsung. Ini tidak berarti bahwa Allah tidak pernah menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa lain lewat penglihatan atau mimpi, bukan itu konteksnya. Yang kita bicarakan adalah Allah hadir di tengah satu bangsa secara langsung, secara fisik, bisa dilihat oleh mata telanjang. Dan bahkan pada peristiwa dengan bangsa Israel itu, Allah dengan bangsa Israel makan bersama. Ini luar biasa. Anda bisa temukan peristiwa itu pada Keluaran pasal 19 sampai pasal 24. Silakan Anda baca. Akibatnya, bangsa-bangsa lain tidak pernah mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, dengan mudah mereka, itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu, disesatkan si jahat dengan memperkenalkan Allah yang sebenarnya tidak pernah mereka kenal. Tidak seperti bangsa Israel yang pernah mengenal Allah muka dengan muka. Nah, oleh sebab itu ya, jika Allah itu adalah Allah yang tidak terkoneksi dengan bangsa Israel, ya tentulah itu Allah yang tidak pernah dikenal dan tidak pernah mengenalkan dirinya. Sedangkan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel adalah Allah yang sudah dikenali oleh manusia. Siapakah dia? Identitasnya sudah sangat jelas sekali. Nah, oleh sebab itu, oleh karena bangsa-bangsa tidak mengenal Allah inilah timbul berbagai masalah dan persoalan. Nah, salah satu untuk mengakhiri masalah dan persoalan yang timbul di antara bangsa-bangsa, maka Allah perlu menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa agar bangsa-bangsa mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Itulah background-nya ya.
Jadi, dalam situasi yang seperti inilah ya, yang nomor 4 ini, Allah berencana akan menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa yang banyak. Anda bisa temukan itu pada Yeskiel 38 ayat 32. Nah, pertanyaan besarnya adalah, kapankah Allah akan menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa? Oke, kita akan membahas ini lebih jauh. Kita temukan rencana Allah untuk menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa itu dalam Yeskiel 38 ayat 18 sampai ayat 23. Dikatakan sebagai berikut. Pada waktu itu, yaitu pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul. Dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api murkaku, aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rabun, api, dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Perhatikan ya, ini suatu janji yang luar biasa. Aku akan menunjukkan kebesaranku, kata Allah, dan kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi, lewat ayat ini, khususnya ayat 7, dinyatakan bahwa Allah berencana menyatakan diriku, katanya menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa yang banyak. Nah, kita akan cari tahu momen apakah ini, momen di manakah ini saat Allah berjanji untuk menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa. Ya, kita akan melihat dengan memperbandingkan dengan berbagai ayat lain untuk mengetahui duduk perkaranya. Perhatikan saya memberi angka-angka dalam kurung warna biru ini. Saya membuatnya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini adalah poin-poin yang akan terjadi pada saat Allah menyatakan diri. Perhatikan ya, ini ada 7 poin yang akan terjadi pada saat Allah menyatakan diri. Nah, ke-7 poin ini nanti akan saya pindahkan ke dalam tabel untuk membuat perbandingan, untuk membandingkan dengan peristiwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Intinya, saya yakin bahwa apa yang Allah rencanakan untuk menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa ini adalah tepatnya peristiwa saat Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita perlu mencari tahu apakah tanda-tanda sebagaimana yang tercatat dalam Yeskiel ini sama dengan tanda-tanda pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Kita akan buat tabelnya agar kita tahu persis bahwa yang dimaksud dengan Allah menyatakan diri pada Yeskiel 38 ini maksud saya ternyata adalah peristiwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita akan memeriksa apakah itu benar ya. Kita akan cek apakah itu benar. Dan saya percaya bahwa semua tanda-tanda ini sama dengan tanda-tanda dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Saya akan mengecek dulu, saya akan bagikan dulu 7 tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan sandingkan di satu tabel supaya Anda bisa menganalisanya sendiri bahwa tanda-tanda yang di sini sama persis dengan tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, kejadian seputar kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Nomor 1, berawal dari antikris si pembinasa keji itu menginvasi Israel dan menduduki bait Allah, yang kemudian menyebabkan terjadinya masa kesusahan besar itu,
Maka 3,5 tahun kemudian Yesus akan datang ke dunia. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus diawali antikris menginvasi bangsa Israel. Dan tadi ingat ya, Gog menyerang Israel. Gog menduduki Israel. Pada poin ini ada persamaan. Yang kedua, kedatangan Tuhan akan ditandai dengan terjadinya gempa bumi di Israel, tepatnya di Yerusalem. Kalau Anda membaca Wahyu 16 ayat 17 dan 18 ya, untuk menghemat waktu ayatnya tidak saya tampilkan, Anda bisa pelajari sendiri untuk membuktikan, untuk mengecek dan memeriksanya. Dikatakan bahwa kota besar ini adalah kota di mana Tuhan Yesus disalib ya, Tuhan mati ya. Tuhan disalib atau Tuhan mati itu di kota Yerusalem. Nah, kota besar ini, kota Yerusalem ini, pada saat menjelang Tuhan Yesus Kristus datang nanti, akan terjadi gempa besar dan kota itu akan terbelah 3. Itu catatan Alkitab ya. Jadi Israel, tepat pada waktu Tuhan datang, di Israel nanti akan ada gempa bumi besar yang membelah kota itu menjadi 3. Nah, dikatakan tadi juga di Yeskiel sama, pada saat Gog menyerang Israel, Tuhan berfirman akan ada gempa di Israel. Oke ya, yang kedua ada persamaannya. Yang ketiga, pada saat Tuhan Yesus datang, semua manusia di seluruh dunia akan melihat wajahnya. Kenapa? Nah, sebab Yesus Kristus itu adalah wujud Allah dalam lembaga yang bisa dilihat. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa itu adalah roh dan tidak bisa dilihat. Ketika orang mengharapkan kedatangan Allah Bapa, ya kita nggak bisa melihat wujudnya. Tapi Allah berjanji menyatakan diri kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa akan melihat wajahnya. Tadi dikatakan bahwa dunia akan melihat wajahnya, melihat wajah Allah. Nah, Anda perlu tahu pada saat nanti Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, semua manusia di seluruh dunia akan melihat Allah, yaitu wujud Allah yang adalah tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah wujud Allah dalam bentuk lembaga manusia. Anda bisa baca referensi ayatnya di Matius, di Kolose, dan Ibrani yang sudah dicantumkan di sini ya. Nah, hal yang sama juga terjadi tadi bahwa begitu Israel menyerang, begitu Gog menyerang Israel dan kemudian terjadi gempa bumi di Israel itu, maka dunia akan gemetar, bahkan bumi akan longsor karena melihat wajah Allah. Itu kata Alkitab ya. Nanti kita akan bandingkan dalam satu tabel. Kita lanjutkan dulu nomor 4. Nomor 4, kejadian seputar kedatangan Tuhan Yesus adalah menjelang Tuhan datang itu, di saat itu ya, setelah sangkakala dibunyikan, Tuhan mulai memasuki atmosfer bumi, gunung-gunung runtuh dan longsor. Dalam pengertian yang gunung berpindahan atau bergeser ya. Dikatakan dalam kitab Wahyu, saking takutnya menjelang kedatangan Tuhan itu, banyak orang takut masuk gua, tapi guanya lari, gunungnya bergerak. Kenapa? Karena gunungnya bergeser. Kejadian-kejadian itu terjadi tepat pada saat Tuhan datang yang kedua kali. Kita lanjutkan. Nah, menjelang Tuhan datang, Allah Bapa akan terlebih dahulu mencurahkan cawan murkanya sebagai hukuman. Itu tercatat di Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 21. Ada 7 bokor cawan murka Allah yang akan dicurahkan sebagai hukuman. Nah, tadi juga dinyatakan bahwa selain gunung-gunung akan bergeser pada waktu dunia melihat wajah Allah, maka Allah juga akan menghukum Gog dengan menjatuhkan banyak hukuman, banyak kekejutan. Dan itulah yang saya percaya terjadi. Apa itu? Allah mencurahkan 7 murka Allah, 7 bokor atau 7 cawan murka Allah yang akan dicurahkan pada saat itu untuk menghukum antikris dan pasukannya dan bahkan bangsa-bangsa yang mengikuti antikris itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 6, pada saat Tuhan Yesus datang, Ia akan datang dalam kebesarannya. Dalam arti datang dalam kemuliaan dan kekuasaannya. Tuhan akan datang dengan begitu mulia dan disertai bala pasukan surgawi dalam kekuasaan dan kemuliaan. Inilah Tuhan datang dalam kebesaran yang luar biasa yang akan dilihat oleh dunia. Oke? Nomor 7, pada saat Tuhan datang nanti, semua bangsa yang masih hidup ya,
Ini adalah manusia-manusia yang masih hidup yang bukan orang percaya. Orang percaya itu kalau tidak murtad, dia pasti diubah dalam wujud, dalam tubuh kemuliaan. Oleh sebab itu, tidak ada lagi orang Kristen, ya orang percaya dalam konteks orang percaya yang sisa atau yang tinggal. Yang akan tinggal adalah bangsa-bangsa atau manusia-manusia biasa yang tidak mati, tidak binasa oleh berbagai hukuman, oleh berbagai cawan murka Allah yang dicurahkan pada waktu itu, oleh berbagai bencana yang akan terjadi dan berbagai perang yang juga nanti akan terjadi, karena perang itu akan membinasakan sepertiga penduduk bumi. Nah, dengan begitu ya, dengan ketiga manusia yang sisa itu dikumpulkan di hadapannya, di hadapan semua bangsa itu, maka semua bangsa itu akan tahu, mereka akan berhadapan muka dengan Allah yang sesungguhnya. Jadi, rencana Allah menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa yang banyak itu akan terpenuhi di sini. Meskipun tidak hanya di sini, Allah juga akan menyatakan dirinya pada waktu memancar dari timur ke barat. Allah juga akan menyatakan dirinya di tengah 200 juta pasukan yang sedang menyerang bangsa Israel pada waktu itu. Dengan begitu, mayoritas bangsa-bangsa di dunia akan melihat dan mengenali siapa Allah yang sesungguhnya. Setelah itu, kehidupan baru akan dimulai. Oke, jadi inilah 7 kejadian seputar kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan lihat tabelnya ya. Saya sudah memasukkan yang dari kitab Yeskiel tadi ada 7. Gog datang melawan tanah Israel, pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Oke, saya masukkan yang dari Tuhan, yang tanda kedatangan Tuhan tadi saya masukkan di sebelahnya ya. Jadi Gog datang melawan tanah Israel, sama di sini Antikris menginvasi Israel. Pada hari itu terjadi gempa bumi di Israel, sama di sini pada waktu Tuhan datang, Yerusalem, kota besar itu akan terbelah menjadi 3 karena gempa. Di sini nomor 3, semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahnya, sama ketika Tuhan Yesus Kristus datang, maka dunia akan melihat wajahnya dan bahkan ketakutan. Nomor 4, gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor. Sama di sini hal yang sama terjadi, gunung-gunung runtuh atau longsor ya, di mana gunung berpindah atau bergeser. Yang kelima, menjelang Tuhan datang, di sini kata Allah ya, aku akan menghukum dia, maksudnya menghukum Gog. Nah, di sini sama ya, pada waktu menjelang Tuhan datang, Tuhan mencurahkan hukuman, yaitu cawan murkanya. Nah, nomor 6, aku akan menunjukkan kebesaranku. Sama pada waktu Tuhan datang dalam kebesarannya. Nomor 7, Tuhan akan menyatakan dirinya di hadapan bangsa-bangsa. Sama di sini juga begitu Tuhan datang, ia akan kumpulkan bangsa-bangsa di hadapannya, sehingga bangsa-bangsa akan mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Jadi jelas ya, bahwa apa yang dinubuatkan dalam kitab Yeskiel 38, penggenapannya adalah hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena gejala-gejala yang dinubuatkan di sana sama kejadian di seputar kedatangan Tuhan Yesus Kristus sama persis. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya berikan beberapa catatan penting untuk itu. 1, dengan adanya persamaan antara nubuatan Yeskiel dengan kejadian seputar kedatangan Tuhan Yesus tadi, dapat kita simpulkan bahwa peperangan yang terjadi antara Gog versus Israel ini bukanlah perang Gog-Magog sebagaimana yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu 20 ayat 8, di mana nanti di sana Allah akan mendatangkan api untuk menghukum bangsa-bangsa yang menyerang bangsa Israel. Alasannya, dalam perang Gog-Magog, Allah tidak sedang menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa sebagaimana yang dijelaskan dalam Yeskiel 38 itu, ayat 18 sampai ayat 23 tadi. Dalam perang Gog-Magog itu hanya dijelaskan bahwa Allah akan menurunkan api dari langit membakar pasukan yang menyerang perkemahan orang-orang kudus. Ya, begitu catatan Alkitab. Tidak dikatakan menyerang Israel, tapi menyerang perkemahan orang-orang kudus. Jadi itu 2 kejadian yang berbeda. Nah, catatan kedua saya adalah dengan mengacu pada pengertian di atas, maka ini menarik. Apa itu? Kata Gog yang dalam ayat itu
dalam nubuatan Yesaya 38 di atas adalah nickname. Jadi Gog itu adalah nickname atau nama panggilan untuk antikristus, si pembinasa keji itu di perjanjian lama, yang kelak akan menyerang Israel dan menduduki bait Allah yang dikenal sebagai antikristus. Oke ya, ini menarik. Ini bisa menjadi dasar pelajaran selanjutnya karena ini data yang penting. Nah, nomor 3 catatannya adalah jika Gog sama dengan antikristus, maka dialah yang kelak akan berperang melawan Tuhan dalam perang Harmagedon yang melibatkan 200 juta pasukan dari berbagai bangsa itu. Inilah agenda kedua dari kedatangan Tuhan, yaitu untuk menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa agar bangsa-bangsa tahu siapa Allah yang sebenarnya. Dengan itu akan dimulai kehidupan baru di mana Allah yang sebenarnya itu sekarang ada di atas bumi, memerintah sebagai raja di atas segala raja. Jadi jelas ya, kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan membuat Allah dikenal oleh bangsa-bangsa di seluruh penjuru bumi. Oke, kita lanjutkan. Agenda ketiga. Agenda ketiga adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan perang pembebasan. Ini hal yang penting ya. Sekali lagi ya, agenda kedatangan Tuhan yang ketiga adalah melakukan perang pembebasan. Maksudnya, melakukan peperangan di lembah Megido yang istilahnya dikenal sebagai perang Harmagedon. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat latar belakang mengapa Tuhan datang untuk melakukan perang pembebasan. Nomor 1, perang Harmagedon itu adalah usaha iblis untuk melenyapkan bangsa Israel. Anda bisa membaca di Wahyu 12 itu ya. Begitu iblis sudah dibuang di bumi dan menyadari keberadaannya di bumi, ia akan dikalahkan. Ia dalam keadaan marah dan dendam karena dikalahkan dan dilempar ke dunia. Dan oleh sebab itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah akan dihajarnya. Nah, maka agenda pertama iblis adalah ingin melenyapkan bangsa Israel. Oleh sebab itu dikatakan bahwa naga itu menyemburkan air sebesar sungai. Nah, yang dimaksud air sebesar sungai itu adalah pasukan dalam jumlah banyak yang akan datang dari timur melewati sungai Efrat yang sudah dikeringkan itu. Nah, jadi itulah nanti awal di mana terjadinya perang Harmagedon. Perang Harmagedon ini sekali lagi ya adalah usaha iblis untuk membinasakan, dalam arti melenyapkan bangsa Israel. Nomor 2, sungai Efrat yang kering akan menjadi pertanda dimulainya pergerakan pasukan dari sebelah timur Israel ke lembah Megido atau ke Harmagedon di Israel, tempat di mana peperangan akan berlangsung. Ya, Anda bisa membaca Wahyu 16 ayat 12 sampai ayat 16. Nomor 3, sebanyak 20.000 laksa atau sekitar 200 juta pasukan dari berbagai bangsa akan dikerahkan oleh Antikris untuk melenyapkan bangsa-bangsa ya. Sebetulnya pengerah utamanya adalah si iblis dengan cara menyesatkan berbagai bangsa supaya mereka bisa bergerak ke Israel untuk melenyapkan bangsa Israel. Dan ternyata animonya luar biasa ya, ada 200 juta pasukan yang bersedia berperang untuk melenyapkan bangsa Israel. Keempat, nah di saat yang kritis inilah ya, di mana ratusan juta pasukan sudah mulai datang untuk mengepung melenyapkan bangsa Israel, maka di saat kritis inilah Tuhan Yesus Kristus datang melakukan perang pembebasan. Hal pertama yang dikerjakan Tuhan sebelum membinasakan musuh-musuh itu adalah Tuhan mencetuskan gempa bumi di Israel untuk memberikan perlindungan terhadap bangsa itu agar tidak ada pergerakan yang bebas dari 200 juta pasukan yang sedang mengepung saat itu. Tuhan membuat gempa yang sebegitu rupa sehingga sebagian, saya tidak tahu berapa jumlahnya, dari pasukan itu akan lenyap, tenggelam, ditelan oleh bumi karena gempa bumi itu ya. Anda bisa baca itu di kitab Wahyu di pasal 12. Oke, jadi begitu Tuhan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun,
Yang pertama akan terjadi adalah gempa bumi. Yerusalem akan terbelah menjadi 3 bagian untuk memberi perlindungan kepada bangsa Israel yang sedang dikepung oleh bangsa-bangsa pada waktu itu. Inilah latar belakang dari perang Harmagedon. Nah, mari saya ajak kita membaca nats Alkitab yang menjelaskan tepat pada saat hari kedatangan Tuhan pada waktu itu. Kita bisa temukan agenda Tuhan itu pada kitab Wahyu, ya, nas Alkitab yang pertama kita temukan di kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai ayat 17. Dikatakan begini, lalu aku melihat surga terbuka, ya. Begitu Tuhan datang, penglihatan yang dijelaskan dalam kitab Wahyu adalah, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan kepadanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Perhatikan ya, Tuhan tidak datang sendiri. Tuhan datang dalam kebesaran. Ini sesuai dengan yang dinubuatkan. Jadi Wahyu pasal 19 adalah bukan Tuhan datang untuk rapture semata-mata ya, jauh di depan, tapi Tuhan datang pada momentum perang Harmagedon nanti. Itulah sebabnya Tuhan datang dengan semua pasukan yang ada di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Itulah Tuhan, alat Tuhan untuk berperang pada waktu itu. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya. Nah, saya ingin memberikan sedikit catatan ya. Tanda burung-burung diundang untuk hadir pada perang Harmagedon untuk makan daging dan minum darah manusia yang jumlahnya banyak itu juga terdapat di nubuatan kitab Yeskiel tadi, tapi di pasal 39-nya. Jadi kejadiannya sama persis, rinciannya sama persis ya, dengan peristiwa yang dinubuatkan di kitab Yeskiel dan yang terjadi di Wahyu pasal 19, di mana Tuhan Yesus Kristus datang ini, kejadiannya sama persis itu. Burung-burung diundang untuk pesta makan daging dan minum darah manusia yang jumlahnya sangat besar itu. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Itu kata malaikat kepada burung-burung. Nah, nas yang kedua kita lanjutkan di ayat 18 sampai 21. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggang, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi di sini Antikristus dengan 200 juta tentara tadi sudah bersiap dalam peperangan, dan pada saat yang sama surga sudah terbuka, Tuhan Yesus Kristus sudah siap turun untuk berperang melawan mereka. Dan ketika peperangan terjadi, maka ketika peperangan dimulai, maka apa yang terjadi? Ayat 20 menjelaskan, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Jadi si antikris binatang itu dan nabi palsu ditangkap oleh Tuhan. Nabi palsu itu adalah yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Nabi palsu inilah yang menyebabkan terjadinya penyesatan yang menggerakkan bangsa-bangsa datang untuk turut mengepung, menyerang bangsa Israel pada waktu itu. Keduanya, setelah mereka ditangkap, keduanya
dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain itu pasukan dan tentaranya yang sekitar 200 juta tadi, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi selain ditangkap dan langsung dilemparkan ke dalam neraka, yaitu binatang itu dan nabi palsu, maka semua tentara yang ada oleh Tuhan dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Wujudnya seperti apa, itu susah sekali kita pahami, tapi ada sesuatu yang akan keluar dari perkataan Tuhan yang terlihat seperti pedang, dan itulah yang akan membunuh 200 juta pasukan itu di lembah Megido, di peperangan perang Harmagedon itu. Dalam perang inilah Tuhan membebaskan, ya, dengan melakukan perang Harmagedon. Di peperangan inilah Tuhan membebaskan bangsa Israel dengan menangkap antikristus dan nabi palsu dan melemparkan mereka ke lautan api serta membunuh semua pasukan yang ada. Dengan demikian genap dan selesailah agenda ketiga dari Tuhan, yaitu melakukan perang pembebasan untuk melepaskan bangsa Israel yang sedang dikepung dan melenyapkan orang-orang yang menyebabkan kerusuhan, kerusakan, dan kejahatan di atas bumi itu. Agenda Tuhan yang ketiga selesai. Antikris ditangkap, nabi palsu ditangkap, mereka langsung dilempar ke neraka dalam keadaan hidup-hidup, dan yang sisanya 200 juta itu, maaf kata saya gunakan istilah ini, dibantai oleh Tuhan dalam murkanya. Karena kehadiran Tuhan saat itu adalah kehadiran dari murka Allah atas orang-orang yang membenci Allah, yang memusuhi Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, kita lanjutkan yang terakhir atau yang keempat. Agenda keempat dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah untuk memerintah bersama orang-orang kudus di atas bumi. Mari kita lihat latar belakangnya, kenapa Tuhan akan memerintah bersama orang-orang kudus, ya, tidak memerintah sendiri, tapi bersama orang-orang kudus, orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Bersama orang-orang kudus inilah Tuhan akan memerintah bersama-sama di atas bumi. Kita lihat latar belakangnya. Nomor 1, kepada orang percaya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya itu, Tuhan Yesus Kristus pada waktu berkhotbah di bukit menyatakan satu pernyataan yang penting, bahwa Allah Bapa berkenan memberikan kerajaan kepada mereka, kepada sekelompok domba kecil, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan berkata, Allah Bapa berkenan memberi mereka kerajaan. Oke, ya, itu janji firman Tuhan pada waktu itu. Ya, nomor 2, semua orang percaya yang sudah diselamatkan dalam Yesus telah ditetapkan untuk mendapat bagian dalam kurung warisan, ya, dalam kerajaan Allah. Anda bisa temukan itu di Efesus pasal 1 ayat 11. Kita yang percaya Yesus diangkat sebagai anak-anak Allah, dan dalam posisi kita sebagai anak-anak Allah itulah kita menjadi pewaris kerajaan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang dikatakan Alkitab, ya. Jadi itu latar belakangnya mengapa orang-orang kudus akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, atau mengapa Tuhan Yesus Kristus akan memerintah bersama orang-orang kudus. Oke, nomor 3. Nah, Alkitab juga menubuatkan bahwa bersama Kristus kelak semua orang kudus akan memerintah sebagai raja di atas bumi. Anda bisa membaca Wahyu 5 ayat 10. Oke, ya, jelas, ya. Jadi inilah yang melatar belakangi mengapa Tuhan Yesus bersama-sama orang kudus akan memerintah di atas bumi selama 1000 tahun damai. Kapankah semuanya ini akan digenapi? Ya, tentu terjadi pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Dikatakan dalam Alkitab,
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, sebelum Tuhan datang, akan ada masa sukar, ada masa aniaya, ada masa kesulitan. Semuanya itu dirancang Tuhan untuk memurnikan iman kita, supaya iman kita itu menjadi iman yang murni, yang nilainya jauh lebih berharga daripada emas biasa. Kenapa? Sebab ketika iman kita telah menjadi murni, maka pada saat Tuhan Yesus Kristus datang, Anda akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Tuhan akan memuji Anda. Selama ini kita yang memuji Tuhan. Tetapi nanti pada waktu Tuhan datang dan kita bertahan melewati berbagai kesulitan dan kesukaran itu, Tuhan akan memuji-muji Anda. Dan Tuhan akan memberikan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya kelak. Apa itu kemuliaan dan kehormatan? Anda diberi posisi dan kekuasaan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita baca apa yang Tuhan lakukan pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Kita temukan Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sanggakalanya, ini sanggakala yang terakhir ya, dan terdengarlah suara-suara nyaring dalam surga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta itu tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu. Ini membicarakan Tuhan Yesus ya, yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Jadi pada waktu sangkakala ketujuh dibunyikan, Tuhan telah dilantik dan ditetapkan untuk mulai memegang pemerintahan di atas bumi sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Ini adalah kebangkitan orang mati yang pertama, bukan kebangkitan orang mati yang kedua. Kebangkitan orang mati yang pertama itu adalah dihakimi untuk diberi kemuliaan. Sedangkan nanti kebangkitan orang mati yang kedua dihakimi untuk dihukum. Dan untuk memberi upah, disinilah Tuhan datang untuk menghakimi, untuk menentukan batas-batas kemuliaan, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, kepada hamba-hambanya, yaitu nabi-nabi dan orang-orang kudus, selain para nabi dan orang-orang kudus, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang kecil, kepada orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi Tuhan datang untuk membangkitkan orang mati, untuk memberi upah kepada umatnya dengan rincian nabi dan orang kudus tadi, tapi juga akan menghukum atau membinasakan orang-orang yang membinasakan bumi, yang menyebabkan terjadinya perang besar dan sebagainya. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjian di dalam bait suci itu, dan terjadilah kirat dan deru, guruh dan gempa bumi, dan hujan lebat. Kalau peristiwa seperti ini terjadi, artinya Allah sudah mulai melangkah turun ke bumi. Kenapa Allah mulai melangkah turun ke bumi? Karena sangkakala ketujuh telah ditiup, Tuhan sudah dilantik menjadi Raja, maka ketika terjadi guruh dan kilat itu artinya Tuhan sudah melangkah. Kalau Anda membaca Alkitab dimanapun Tuhan bergerak, salah satu bukti nyatanya akan ada guruh, kilat, dan gempa bumi. Itu selalu terjadi. Anda bisa pelajari itu di Perjanjian Lama ya. Kalau Tuhan hadir di suatu tempat dalam kebesarannya, itu yang akan terjadi. Oke? Nah, sebelum kita mengakhirinya, ini ada keterangan penting yang perlu Anda pahami. Kenapa? Karena ada orang berkata begini, kita sudah percaya Tuhan, katanya percaya Yesus itu tidak dihukum ya, tidak ada hukuman bagi orang percaya. Tapi kenapa kita mengatakan waktu Tuhan Yesus Kristus kita dihakimi? Betul, tapi pengertiannya yang perlu Anda pahami.
Kata menghakimi di ayat ini, kata menghakimi di ayat ini berasal dari kata Yunani krino, yang dalam konotasi positif berarti mempertimbangkan, menilai, dan memutuskan. Nah, dalam konteks kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, maka Tuhan akan mempertimbangkan, menilai, dan memutuskan semua perbuatan baik orang-orang kudus. Orang-orang kudus akan dihakimi Tuhan dalam arti semua pekerjaan dan jerih lelahnya dalam melayani Tuhan akan dipertimbangkan, dinilai, dan diputuskan upah dan kemuliaan apa yang pantas untuk mereka. Itulah yang dimaksud dengan kata menghakimi. Ini menghakimi tidak dalam pengertian menghukum, tapi menghakimi dalam pengertian mempertimbangkan, menilai, memutuskan apa yang pantas untuk para pengikutnya. Nah, kenapa begitu Bapak Ibu? Karena kata menghakimi ini memang dari kata Yunani krino ini artinya sangat luas ya. Jadi dalam kasus yang terbanyak itu dipakai dalam konteks mempertimbangkan, menilai, memutuskan, tidak dalam arti kata menghukum, tapi dalam membuat keputusan. Kata yang sama ini dipakai untuk orang kudus bisa menilai segala sesuatu. Kata yang sama sebetulnya. Jadi tidak selalu dalam arti kata menghukum, tidak selalu begitu konotasinya. Dan dalam konteks ini kata menghakimi ini sekali lagi artinya Tuhan akan mempertimbangkan, menilai, dan memutuskan segala sesuatu yang telah Anda perbuat. Apa yang terbaik untuk upah dan kemuliaan untuk Anda. Itulah yang akan terjadi pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Disinilah ada orang-orang yang akan mendapat mahkota, akan mendapat posisi, kekuasaan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya ingin sampaikan beberapa catatan penting di sini. Nomor 1, pada saat Tuhan Yesus datang dan memulai pemerintahan kerajaan Allah di bumi, pada saat itu juga pemerintahan bangsa-bangsa diakhiri. Artinya begini Bapak Ibu ya, begitu Tuhan datang, tidak akan ada lagi pemerintahan dari bangsa manapun. Di atas bumi, di seluruh penjuru bumi, hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan dari kerajaan Allah di mana Tuhan Yesus Kristus adalah rajanya. Oke ya, hanya seperti itu. Jadi pemerintahan bangsa-bangsa sudah berakhir. Anda bisa membaca Wahyu 11 ayat 15 bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus mengambil alih pemerintahan bangsa-bangsa. Artinya pemerintahan bangsa-bangsa sudah berakhir, tidak ada lagi. Oke. Yang kedua, catatan penting yang saya perlu sampaikan adalah pemerintahan kerajaan Allah adalah pemerintahan dari anak-anak Allah atau pemerintahan dari keluarga Allah, di mana Tuhan Yesus Kristus, saudara sulung itu, adalah raja di atas segala raja atau menjadi raja di atas segala raja, sedangkan orang-orang kudus, saudara-saudara Tuhan Yesus, adalah raja-raja kecil atau raja-raja bawahan. Ya, Anda bisa membaca Wahyu 19 ayat 16, Wahyu 5 ayat 10. Ya. Kenapa Yesus disebutkan raja di atas segala raja di sini? Nah, Tuhan Yesus tidak membawahi raja-raja dari bangsa-bangsa, tapi yang dibawahi adalah raja-raja yang ia tetapkan, yang ia angkat untuk berkuasa di wilayah-wilayah tertentu, di daerah-daerah tertentu. Ya, kita akan bisa memahami lebih jelas itu di nomor selanjutnya ini. Dijelaskan di ayat ini, Tuhan Yesus akan membagikan kuasa kerajaan atau kekuasaan itu sebagai upah atas jerih lelah mereka untuk kerajaan Allah selama hidupnya. Nah, kalau Anda membaca Lukas 19 ayat 16 sampai 17 itu adalah perumpamaan tentang orang yang bisa melipat gandakan mina yang dipercayakan kepada mereka. Ada yang punya 1 mina menjadi 10, itu harta kekayaan ya, sesuatu yang harus dikembangbiakkan, ya, harus dikelola untuk diperbanyak, untuk dikelola maksudnya untuk menjadi banyak. Dan ketika 1 menjadi 10, Tuhan berkata kepada mereka, kuasailah 10 kota. Artinya apa? Tuhan beri dia kuasa kerajaan. Ia menjadi raja di 10 kota itu. Raja-raja seperti itulah yang ada. Raja yang lahir dari saudara, dari kerabat, dari anak-anak Allah sendiri yang diberi oleh Tuhan berdasarkan jerih lelah, usaha,
mereka selama hidup dalam mengabdi di kerajaan Allah di dunia ini. Jadi, kuasa kerajaan Tuhan bagikan itu adalah upah di mana orang-orang yang sudah berjelilah di dunia ini akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah pentingnya Anda mengerti, mengetahui, mempersiapkan diri mulai sekarang, berjerih payahlah, berjerih lelahlah dalam kerajaan Allah. Apa yang Allah percayakan kepadamu, buatlah berhasil, bertumbuh, berkembang biak, sukses, karena hal itu akan mempengaruhi kemuliaan yang kau akan miliki, akan mempengaruhi upah atau seberapa luas atau seberapa kekuasaan yang akan dipercayakan kepadamu. Orang-orang yang diberi kekuasaan itulah raja-raja yang ada di area itu. Di atas mereka, raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi jelas ya, kerajaan adalah kerajaan dari keluarga besar dari kerajaan Allah. Tidak ada pemerintahan bangsa-bangsa, yang ada adalah pemerintahan keluarga besar dari kerajaan Allah. Oke? Nomor 4, pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai adalah pemerintahan gada besi di mana kejahatan tidak ditoleransi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus mengubah tubuh orang kudus dengan tubuh kemuliaan agar mereka tidak bisa diancam, tidak bisa dibunuh, tidak bisa diintimidasi oleh orang lain, sehingga dapat menjalankan kekuasaan dengan bersih, benar, dan jujur. Kenapa? Karena dalam pemerintahan itu setiap kejahatan akan dihukum, dihakimi di tempat. Tidak ada toleransi terhadap kejahatan. Alasannya, biasanya orang melakukan kejahatan karena ekonomi, orang melakukan kejahatan karena terintimidasi, dipaksa, dan sebagainya. Saat itu ekonomi tidak ada masalah. Saat itu iblis pun sudah ditangkap, dimasukkan dalam lubang yang tak terduga dalamnya. Jadi tidak ada faktor-faktor yang menyebabkan orang harusnya melakukan kejahatan. Kalau sampai ada yang melakukan kejahatan, tidak dapat ditoleransi, akan dihukum langsung. Oke, itulah arti dari pemerintahan gada besi. Tentunya versi dan pengertian saya. Kalau Anda punya pengertian yang lain, yaitu dipersilakan. Oke ya. Nomor 5. Ini hal penting yang saya ingin bagikan. Kalau Anda sudah mengerti seperti yang akan saya bagikan, puji Tuhan. Kalau Anda belum mengerti, ya semoga Anda tidak terkejut ya. Jadi yang nomor 5, catatan pentingnya di masa pemerintahan 1000 tahun damai itu yang perlu dipahami adalah siapa yang kita akan perintah nanti. Nah, untuk memahami itu, nomor 5 itu saya sampaikan begini, bahwa akan ada generasi manusia kambing domba pada masa itu. Ini adalah manusia biasa yang tidak mengalami perubahan tubuh, tidak mengalami pengangkatan, tapi orang-orang yang tidak mati oleh berbagai bencana. Ingat ya, perang terbesar pada waktu itu hanya membunuh 1/4 penduduk. Jadi sepertiga penduduk, 2/3-nya masih sisa. Kalau ada 6 miliar penduduk, yang mati 2 miliar, tapi yang 4 miliar masih ada. Jadi jumlah manusia itu masih akan ada dan sangat banyak. Nah, kemudian orang-orang yang sisa itu akan dikumpulkan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menolong orang percaya pada masa kesusahan besar dengan cara memberi baju, memberi pakaian, memberi makanan, pokoknya menolong mereka akan dikelompokkan pada kelompok domba. Tapi orang-orang yang tidak peduli, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dalam kesusahan dan bahkan menyusahkan mereka akan dikelompokkan pada kelompok kambing. Kan dikatakan kepada domba itu, berbahagialah engkau karena Bapa berkenan memberi kalian kerajaan. Mereka kaget, loh kenapa? Tuhan berkata, pada waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Pada waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Pada waktu aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen yang berada pada masa kesusahan besar itu, ketika mereka ditolong, nah orang-orang yang menolong orang-orang percaya itulah yang nanti akan dimasukkan pada grup domba, sedangkan yang nggak peduli, apalagi malah menganiaya, akan masuk pada grup kambing. Maka sejak saat itu, terhitung sejak saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, ada manusia generasi kambing dan generasi domba. Domba adalah orang-orang yang diberkati, kambing orang-orang yang terkutuk. Nah, mereka inilah yang akan hidup dan berkembang biak dan tetap beranak cucu selama 1000 tahun damai itu. Dalam kurun waktu 1000 tahun damai itu, jumlah mereka akan menjadi sangat banyak, sangat besar.
Nah, data-datanya Anda bisa temukan itu di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 33. Anda juga bisa membaca Yesaya 65 ayat 20. Sebetulnya ada juga di Wahyu pasal 22, tapi saya tidak cantumkan di sini ya. Karena data ini menurut saya sudah cukup. Artinya apa? Akan ada kehidupan lain selain orang-orang yang sudah tubuh kemuliaan, yaitu generasi manusia, generasi kambing, dan generasi domba. Ada generasi orang-orang yang diberkati, ada generasi-generasi orang yang terkutuk. Dengan itu dimulailah pemerintahan 1000 tahun damai, di mana Tuhan Yesus Kristus dengan orang-orang yang sudah dalam tubuh kemuliaan dan para malaikat adalah pemerintah, adalah penguasa, adalah raja di seluruh bumi. Siapa yang diperintah? Generasi kambing dan generasi domba yang bisa kawin mengawinkan, beranak cucu, dan terus berkembang biak selama 1000 tahun damai itu. Jadi jelas ya, ini catatan penting dari agenda keempat, memerintah bersama Orang Kudus. Di nomor 4, pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai adalah pemerintahan gada besi di mana kejahatan tidak ditoleransi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus mengubah tubuh Orang Kudus dengan tubuh kemuliaan agar mereka tidak bisa diancam, tidak bisa dibunuh, tidak bisa diintimidasi oleh orang lain, sehingga dapat menjalankan kekuasaan dengan bersih, benar, dan jujur. Kenapa? Karena dalam pemerintahan itu setiap kejahatan akan dihukum, dihakimi di tempat. Tidak ada toleransi terhadap kejahatan. Alasannya, biasanya orang melakukan kejahatan karena ekonomi, orang melakukan kejahatan karena terintimidasi, dipaksa, dan sebagainya. Saat itu ekonomi tidak ada masalah. Saat itu iblis pun sudah ditangkap, dimasukkan dalam lubang yang tak terduga dalamnya. Jadi tidak ada faktor-faktor yang menyebabkan orang harusnya melakukan kejahatan. Kalau sampai ada yang melakukan kejahatan, tidak dapat ditoleransi, akan dihukum langsung. Oke, itulah arti dari pemerintahan gada besi. Tentunya versi dan pengertian saya. Kalau Anda punya pengertian yang lain, yaitu dipersilahkan. Oke ya. Nomor 5. Ini hal penting yang saya ingin bagikan. Kalau Anda sudah mengerti seperti yang akan saya bagikan, puji Tuhan. Kalau Anda belum mengerti ya, semoga Anda tidak terkejut ya. Jadi yang nomor 5, catatan pentingnya di masa pemerintahan 1000 tahun damai itu yang perlu dipahami adalah siapa yang kita akan perintah nanti. Nah, untuk memahami itu, nomor 5 itu saya sampaikan begini, bahwa akan ada generasi manusia kambing domba pada masa itu. Ini adalah manusia biasa yang tidak mengalami perubahan tubuh, tidak mengalami pengangkatan, tapi orang-orang yang tidak mati oleh berbagai bencana. Ingat ya, perang terbesar pada waktu itu hanya membunuh 1/4 penduduk. Jadi sepertiga penduduk, 2/3-nya masih sisa. Kalau ada 6 miliar penduduk, yang mati 2 miliar, tapi yang 4 miliar masih ada. Jadi jumlah manusia itu masih akan ada dan sangat banyak. Nah, kemudian orang-orang yang sisa itu akan dikumpulkan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menolong orang percaya pada masa kesusahan besar dengan cara memberi baju, memberi pakaian, memberi makanan, pokoknya menolong mereka akan dikelompokkan pada kelompok domba. Tapi orang-orang yang tidak peduli, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dalam kesusahan dan bahkan menyusahkan mereka akan dikelompokkan pada kelompok kambing. Kan dikatakan kepada domba itu, berbahagialah engkau karena Bapa berkenan memberi kalian kerajaan. Mereka kaget, loh kenapa? Tuhan berkata, pada waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Pada waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Pada waktu aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen yang berada pada masa kesusahan besar itu, ketika mereka ditolong, nah orang-orang yang menolong orang-orang percaya itulah yang nanti akan dimasukkan pada grup domba, sedangkan yang nggak peduli, apalagi malah menganiaya, akan masuk pada grup kambing. Maka sejak saat itu, terhitung sejak saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, ada manusia generasi kambing dan generasi domba. Domba adalah orang-orang yang diberkati, kambing orang-orang yang terkutuk. Nah, mereka inilah yang akan hidup dan berkembang biak dan tetap beranak cucu selama 1000 tahun damai itu. Dalam kurun waktu 1000 tahun damai itu, jumlah mereka akan menjadi sangat banyak, sangat besar.
Nah, data-datanya Anda bisa temukan itu di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 33. Anda juga bisa membaca Yesaya 65 ayat 20. Sebetulnya ada juga di Wahyu pasal 22, tapi saya tidak cantumkan di sini ya. Karena data ini menurut saya sudah cukup. Artinya apa? Akan ada kehidupan lain selain orang-orang yang sudah tubuh kemuliaan, yaitu generasi manusia, generasi kambing, dan generasi domba. Ada generasi orang-orang yang diberkati, ada generasi-generasi orang yang terkutuk. Dengan itu dimulailah pemerintahan 1000 tahun damai, di mana Tuhan Yesus Kristus dengan orang-orang yang sudah dalam tubuh kemuliaan dan para malaikat adalah pemerintah, adalah penguasa, adalah raja di seluruh bumi. Siapa yang diperintah? Generasi kambing dan generasi domba yang bisa kawin mengawinkan, beranak cucu, dan terus berkembang biak selama 1000 tahun damai itu. Jadi jelas ya, ini catatan penting dari agenda keempat, memerintah bersama orang kudus di atas bumi. Demikianlah tadi hari kedatangan Tuhan. Hari di mana Tuhan akan menyelamatkan umatnya dan memberi kemuliaan kepada umatnya atau kepada orang-orang yang percaya sebagaimana yang telah Ia janjikan. Bagaimana dengan pendapat Anda? Jika Anda punya pertanyaan atau opini, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda diberkati oleh video ini, please bagikan link video ini ke saudara dan saudari seiman kita sebanyak-banyaknya, agar saya dapat terus memberkati Anda dengan video-video baru selanjutnya.